Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Proses Aktivitas Pembelajaran Guru di Yayasan Perguruan Tawalid Rahmat Sibolga selama pandemi COVID-19. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya yang bernama. Yang pertama, saya sendiri, Faisal Tanjung, dengan NIM 52131222021. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Sarwandi untuk memperkenalkan dirinya. Selamat siang. Di sini saya atas nama Sarwandi Rizal Pasaribu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Sarwandi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Latar belakang. Virus COVID-19 telah banyak merubah tatanan kehidupan di dunia, tak terkecuali di Indonesia, sehingga berdampak kepada masyarakat, terkhususnya siswa dan mahasiswa di lingkungan sekolah yang ada di Indonesia. Mereka tidak bisa bertemu langsung untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Banyak telah kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini telah merajalela di Indonesia, yang menyebabkan sangat berperan kepada pendidikan Indonesia. Maka dari itu, saya mengambil masalah ini pada perguruan Tawalid Rahmat Sibolga. Bagaimana pembelajaran di madrasah tersebut pada masa COVID-19 ini. Tujuan saya untuk melakukan mini riset ini, satu, pada penelitian ini saya mengetahui mode pembelajaran yang paling tepat digunakan oleh bapa atau ibu guru di Yayasan Perguruan Tawalid Darul Rahmat Sibolga di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh suasana belajar terhadap keaktifan belajar siswa pada masa pandemi ini. Yang ketiga, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas mini riset dan tugas projek pada mata kuliah profesi kependidikan. Manfaatnya, satu, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tentang pelaksanaan pembelajaran yang terjadi selama pandemi. Yang kedua, bagi guru, dapat digunakan sebagai masukan serta pertimbangan dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengajar guru, kemandirian belajar siswa, suasana belajar dan keaktifan belajar siswa. Metode penelitian. Di dalam penelitian mini riset saya ini, kami melakukan metode wawancara untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan salah satu guru dan siswa di madrasah tersebut. Tempat penelitian kami ini berada di Yayasan Perguruan Tawalid Darul Rahmat Sibolga yang bertempat di Kota Sibolga dan Aswa-Aswa nomor 17 A, Kelurahan Pancoran Bambu, Krambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudara Sarwandi untuk melanjutkan presentasi kali ini. Kepada saudara Sarwandi saya persilahkan. Selanjutnya terdapat pembahasan. Menurut ilmu diwajibkan bagi seluruh umat Islam baik kapan saja dan di mana saja sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi artinya dari Anas dan bin Main Rihaulet, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, menurut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maksud dari hadis ini adalah bahwa seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Meskipun berada di masa pandemi COVID-19 seperti ini, Ashabul Kahfi 2020
dalam masa pandemi COVID-19 ini, jika kegiatan belajar mengajar secara langsung atau tatap muka tetap dilaksanakan, maka akan banyak menimbulkan kemudaratan. Jadi untuk mencegah penularan virus ini, sekolah-sekolah harus tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring ataupun online. Sebagaimana dalam Undang-Undang tahun 2020 tahun 2003 tentang sistem pembelajaran nasional ataupun Sikdiknas yang diartikan dengan pembelajaran jarak jauh ataupun PPJ, merupakan pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidikan serta pembelajarannya memakai bermacam sumber belajar lewat teknologi komunikasi, data, serta media yang lainnya. Organisasi PBB yang mengurusi pendidikan ataupun keilmuan dan kebudayaan yang disebut dengan UNESCO. Lebih dari 1,5 miliar pelajar di dunia tidak bisa belajar di sekolah akibat virus ini. Proses pembelajaran metode Yayasan Perguruan Hailib Darut Rachmat Sibolga selama pandemi COVID-19, guru menggunakan metode daring ataupun online yang telah disepakati bersama oleh guru, murid beserta wali murid, dan mereka telah sepakat menggunakan aplikasi Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Google sehingga memungkinkan terciptanya sebuah aplikasi yang disebut dengan oleh Google Classroom. Ruang kelas dalam dunia maya ataupun pembelajaran berbasis online. Selain itu, aplikasi ini menjadi salah satu sarana dalam yang memudahkan siswa untuk mengumpulkan tugas tanpa harus mencetaknya dalam bentuk hardcopy. Google Classroom dianggap sebagai salah satu platform terbaik di luar sana untuk memberikan kemudahan bagi siswa dan meningkatkan alur kinerja guru. Aplikasi ini telah menyediakan salah satu set fitur canggih serta menjadikan alat ideal untuk digunakan siswa. Google Classroom telah dibantu oleh pengajar dalam menghemat waktu. Guru dapat mendesain ruang diskusi dan pemberian materi secara daring kepada siswa sebagai tugas mandiri dengan keleluasan agar kelas tetap kondusif. Serta dengan aplikasi ini, guru dan siswa dapat berinteraksi dengan mudah di dunia maya. Akun ini tersedia bagi siapa saja yang memiliki Google App for Education. Rangkaian produktivitas gratis, termasuk Gmail, Drive, dan dokumen. Media atau aplikasi kedua yang telah disepakati oleh guru dan siswa di madrasah yakni menggunakan video call dari aplikasi WhatsApp. Adapun kendala yang dialami murid dalam pembelajaran, metode menggunakan sistem online dalam situasi pandemi COVID-19. Antara lain, guru dan siswa terkendala dengan jaringan internet, kebosanan siswa karena berada di rumah terus. Kebanyakan dari siswa di madrasah mereka tidak memiliki alat telekomunikasi sendiri dan meminjam dari orang tuanya, sedangkan kesibukan setiap orang tua. Kesimpulan, berdasarkan penelitian ini yang dilakukan dengan guru dan siswa di Yayasan Perguruan Hailib Darut Rachmat Sibolga, disimpulkan bahwa pembelajaran tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran online ataupun daring. Para peserta didik lebih cepat menangkap ilmu yang diberikan gurunya dan hasil pembelajaran tatap muka lebih baik karena siswanya mau mengerjakan tugas karena ada dorongan dan tekanan dari guru. Sedangkan kalau pembelajaran online ataupun daring, siswanya tidak bisa dipantau otomatis. Siswanya benar-benar nggak bisa mengerjakan tugas dengan benar dan hasilnya tidak cukup baik. Dan jika sekolah dibuka kembali, para guru dan siswa akan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta vaksin. Pastinya mereka akan selalu aman dalam belajar mengajarnya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Sawandi yang telah lanjutkan presentasi kita pada kali ini.
Baiklah, cukup sampai di sini saja presentasi pada kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 Pasar Tanjung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.